Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi sama saya Lucy Daiva di Lucy Daiva Channel. Ya, terakhir kita live di hari Jumat pagi-pagi ya. Saya percaya sekali itu semua karena luar biasanya Tuhan. Saya bisa live doa ya di YouTube dan di TikTok. Walaupun ada kendala sedikit karena di YouTube suaranya tidak bisa lebih jernih. Oke, nah malam hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, saya percaya semua apa yang kita kerjakan, saya kerjakan semua untuk kebaikan nama Tuhan. Nah, narasumber saya yang di malam hari ini, pernah saya berusaha untuk live bareng untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Tapi waktu itu terkendala karena jaringan internet di rumah atau karena HP saya yang terlalu kebesaran, kepenuhan. Pokoknya kita udah coba sampai dengan setengah jam lebih mondar-mandir nggak bisa-bisa karena memang belum waktunya Tuhan. Nah, mengucap syukur hari ini saya langsung telepon dia, sayang kita di YouTube ya. Kamu kan belum pernah bersaksi di YouTube. Kalau di TikTok dia ada bersaksi tapi sepenggal demi sepenggal karena jatuhnya konten yang saya potong-potong. Malam hari ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang anak manusia yang dahulunya tidak mengerti, tidak mengenal dirinya pribadi, tidak mengenal uh, Yesus secara utuh pastinya walaupun mungkin dia lahir memang dari kecil Kristen atau tidaknya nanti kita akan bertanya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu luar biasa bagaimana dia dapat selamat dari 10 kali operasi. Ya. Jadi 8 kali operasinya itu dia di Indonesia. Dia 8 kali operasi itu indikasinya adalah ginjal. Tapi kebayang sama kita, operasinya itu dioprak-opreknya itu loh ya. Saya dengerinnya aja merinding. Nanti kita akan dengarkan lebih detail, lebih rinci bagaimana dia rasakan pertolongan tangan Tuhan di meja operasi. Tapi dari semua rangkaian-rangkaian hidupnya inilah dia menjadi seorang penulis saat ini. Yang memang saya percaya setiap manusia yang sudah dipilih Tuhan sudah punya talenta spesial yang kadang-kadang tuh kita nggak tahu talenta kita. Nah, talenta yang dia punya saat ini adalah suatu talenta yang memang sebenarnya sudah pernah dia rasakan ada, tapi akhirnya dari kejadian-kejadian demi kejadian dia dapat menulis sebuah novel. Ya, walaupun saat ini dia menjadi seorang novelis yang independen. Jadi kalau pemusik tuh ada pemusik indie gitu ya. Dia adalah seorang novelis idealis ya. Dalam artian nanti kita tanya deh seperti apa ya dianya. Dan kita akan tanya-tanya juga, kita akan dengarkan kesaksian hidup dia. Bukan hanya sekarang dia merasakan hadirat Tuhan, sebenarnya siapa sih dia dulu ini gitu ya. Sampai detik hari ini dia bisa jauh lebih kuat. Saya panggil dia biasanya adik gantik karena dia ganteng dan cantik ya. Tomboy alias ya. Saya dulu juga tomboy nih Bapak Ibu Saudara, tapi karena saya dulu akhirnya jadi penyanyi, ya mau nggak mau kenal make up ya, mau nggak mau kenal pengen harus cantik gimana gitu. Kayaknya dulu kalau saya akhirnya nggak jadi penyanyi, saya asli tomboy banget. Karena dulu SMA saya ingat saya itu pakai celana panjang sampai kejar-kejaran sama guru BP karena saya malas pakai rok. Salah masuk sebenarnya dulu. Harusnya saya masuk STM ya, tapi saya masuk SMA. Jadi ya akhirnya suka kejar-kejaran. Asli tomboy banget. Nah, kalau saya dulu nggak jadi penyanyi yang suka dandan, yang mau nggak mau dandan, mungkin kalah ganteng dia. Oke, langsung aja ya kita akan naikkan adik gantik kita. Adik gantik dong ya. Nah, teman-teman, saya bagi juga di live chat link untuk naik ke StreamYard. Kan lama kita pada nggak ngobrol ya. Boleh naik ya. Tapi nanti setelah Adik Dame bersaksi, saya bagikan linknya di live chat. Oke? Alright, ini dia. Adik Dame. Shalom, Adik Kak. Dame. Salam sayang. Suara aku dengar kan? Aman. Dengar. Sebelumnya saya mengucap berterima kasih dulu nih sama Pasmina. Ini kerudung yang dikasih sama Ibu Rohani saya, Ibu Vivi Arifin Timotius. Ibu Vivi Timotius Arifin. Beliau pulang dari Cina
kasih saya hadiah. Saya sebagai seorang anak belum pernah kasih apa-apa sama beliau ya. Saya dikasih ini dan cakep banget. Terima kasih ya Mami atas sayangnya buat aku. Mami Vivi Sarah atau Vivi Timotius Arifin. Oke, kita kembali ke Ade Dame. Ade, Halo. you punya agak gimana ya? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa juga sih. It's okay, yang penting suara ya. Halo, salam Laskar Kristus, salam. Ya, di 5 menit pertama kita tidak buang sia-sia. Hari ini tidak ada tidak ada pujian ya. Kita langsung doa, kita akan buka dengan doa dan pure ini untuk kesaksian aja. Saya nggak pasang soundcard juga karena saya kasih buat pujian kesaksian di acara khusus aja. Jadi memang biarin deh satu konten itu emang nggak dapet AdSense gitu ya. Karena memang kalau udah pujian penyembahan itu kadang-kadang kita tuh lebih banyak merahnya. Kayak kemarin saya live di jalan kan kita nyanyi aja tuh. Itu dolar saya merah jadi nggak dapat AdSense. Tapi bukan itu ya tujuan utama saya. Tujuan utama saya kan memang supaya dari TikTok juga dapat orang menerima keselamatan lewat pujian dan penyembahan. Oke, Gantik, apa kabar Gantik? Luar biasa Kak, bisa dilewati. Amin. Amin ya. Cantik kali kau. Aku mau lihat dulu dari sini nih. Aku mau lihat dari sini. Karena kalau dari situ kan kecil. Kita lihatnya dari YouTube langsung ya. Sebentar. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, kita mau cek dulu ya. Cek ombak dulu nih teman-teman nih. Nanti saya cek ombak nih. Wow. Oke. Bagus. Karena warnanya merah. Jadi, biru. Kuning. Di belakang kuning ya. Jadi cakep ya, cerah ceger gitu. Oke, Ade Dame. Dame, kamu ini kita mau berdoa dulu ya. Kita sih tadi berdoa ya, udah berdoa kita nih ya. Sebelum kita memulai udah berdoa. Jadi kita doa lagi untuk semua para subscriber atau yang datang kemari ya. Kita berdoa ya sayang ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Ini adalah kali kedua kami berdua live, di mana live yang pertama beberapa bulan yang lalu gagal karena kami percaya itu semua karena memang belum waktunya kan. Dan saat ini kami memulai menyaksikan kebaikan-Mu melalui seorang anak manusia, Ade Dame, menyaksikan kebaikan yang luar biasa Tuhan. Pelihara dia Tuhan Yesus pakai mulut lidahnya untuk menyaksikan kebaikan-Mu. Bagaimana luar biasanya hidup dia di dalam bersama Engkau. Mari Bapa yang baik, kiranya Tuhan Engkau bertahta di atas setiap kesaksian yang akan disampaikan oleh seorang Ade Dame. Tidak ada kesombongan pribadi, tidak ada kebanggaan pribadi, yang ada menyombongkan kehebatan Engkau, yang ada adalah kebanggaan atas Engkau. Berkati setiap kuping yang mendengar Tuhan di tempat ini, yang ikut live, ataupun yang mungkin setelah ini akan ada mendengarkan. Berkati siapapun yang mendengar Tuhan, yang sakit seperti dia, bahkan apapun yang dengar, ada rema yang Tuhan sampaikan buat dia. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Kau pakai roh ini Tuhan untuk menyaksikan kebaikan. Haleluya. Amin. King Damai, salam juga. Oke, jangan lupa di-subscribe ya yang udah masuk kemari tapi belum subscribe saya. Dame, cerita dong kamu ini kelahiran mana? Padahal sih nggak jauh beda umur saya sama dia ya. Tapi saya memang keemaan kali ya, kekakaan kali ya. Saya ingat ya almarhum Preti Asmara. Itu sama saya umurnya juga nggak jauh. Dia manggil saya kakak gitu ya. Tapi sama beberapa yang lain yang jauh di atas dia tetap manggil nama. Lalu saya bilang gini, ini cerita ya saya sama tentang kedekatan saya dengan almarhumah Preti Asmara. Lalu saya pernah larang dia, saya bilang, Pret, lu ngapain sih manggil-manggil gue kakak? Lu kan sama gue juga cuma beda dikit aja, nggak usah lah manggil gue kakak, panggil aja Lucy. Apa jawaban dia? Nggak mau, gue tuh nggak bisa manggil lu nggak kakak. Lu tuh aura kekakaannya tuh lebih besar katanya. Makanya gue seneng kalau lu manggil gue dede gitu. Ih, so kecil. Iya, lu tuh aura ngomongnya tuh banyak kata dia. Jadi walaupun gue mungkin lebih tua dikit dari lu, pokoknya lu kakak gue.
Ya gue kan gak enak gitu sama Anissa Bahar. Dia panggil Anissa Bahar aja, Ani gitu. Gue kakak. Jadi aku banyak adik ya. Haleluya. Oke, Ade Dame, lahir di mana Dame? Nama Di aslimu Jambi. siapa? Aku lahir di Jambi, Kak. Lu kenapa sampai begini? Emang kemana sih HP lu tuh di bawah apa di atas sih, Dek? Nah, kan gitu enak gitu loh. Aku lahir di Jambi, aku lahir di Jambi. Oke, Tahun terus dari 77. dari anak-anak dari keberapa? Anak Anak pertama kelima, dari keberapa? tapi jadi anak keempat. Oke, karena yang di bawahmu meninggal. Yang di atas aku meninggal, di bawah aku meninggal. Apit mayat. Oke, ceritakan dong sedikit tentang keluargamu, keluarga besarmu. Kalau orang Jambi berarti emang dari dulu orang Kristen. Papa dulu tetangga seberang. Papa nih Karena ya, papa papa, dulu ini. iya, papa kan orang Malaysia. Papa orang Malaysia, jadi Ah, lebih kental lah ya. Tahu sendiri lah kentalnya uh-uh. seperti apa. Eh, Beliau kerja di Direktur Jenderal Anggaran Pajak di pajak dan papa punya papa jadi kakek itu Direktur Jenderal Anggaran dan Mm-mm. menikah sama mama ketemunya eh aku juga kurang paham sih ya. Itu adanya di autobiografi nanti. Pokoknya kira-kira berarti papa itu aslinya dari RT 006. Iya, betul. Karena Malaysia ya. Terus akhirnya nikah sama mama orang Jambi. Terus akhirnya Iya, menikah. Mama di Medan, Mama orang Medan, Papa orang Melayu Malaysia. Mereka menikah di Pekanbaru dan Mm-mm. anaknya Mama tuh ada yang lahir di Pekanbaru, ada yang lahir di Medan, ada yang di Jambi gitu. Karena tugas pindah-pindah gitu. Tapi akhirnya Ini menjadi satu enaknya iman gimana Bapak ya Ibu. kameranya? Lu pakai tripod dong sayang, biar dia nggak bolang-bolang. Tripodnya di atas lagi. Ih, dasar. Ya kau jalan, tapi enakan di sini jangan di studio ya. Nanti dipikir kau di Iya. remang-remang gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Yang Gitu penting ya udah. Kak. Tapi kalau bisa HP-nya udah jangan di kemana-mana, diam situ. Kalau kurang tinggi naikin lagi, ambil panci gitu taruh. Agak tinggi lagi kan? Oke, lanjut sayang. Terus akhirnya menikah sama papa mama itu satu iman. Jadi papa yang ngalah atau gimana? Papa itu mengalah setelah eh lahirnya saya. Bukan itu kalau mengalah berarti bukan kehendak dia dong. Kalau kendak sih enggak ya. Itu pun juga masih ke 000 sekian gitu loh. Kita Oke. diajarin puasa, diajarin eh, semua lah gitu ya. Dan Papa bertobat total menerima Tuhan Yesus itu pada saat kami kebakaran tahun 1984. Itu Berarti kamu kebakaran kecil-kecil total kita nggak punya apa-apa lagi, di cuman Jambi, baju sama kabur semua sama surat-surat papa itu aja sih. di Jambi. Di Jakarta di Karetengsin waktu kebakaran besar-besaran itu akhirnya Gimana deh jadi Karang? gedung besar sekarang di sini kan di gedung Betawi itu apa Batavia apartemen. Oh, di Sudirman. Oke, oke. Oke, Jadi terus Pak. berarti kalau kamu kan masih kecil banget. Berarti anak-anak papa itu dan kamu juga kecil merasakan bahwa kamu dididik dua agama ya. Mama mengajarkan ini, papa mengajarkan ini, dan anak-anak disuruh memilih mungkin ya akhirnya ya. Kalau memilih sih enggak ya, Kak. Eh, kita ini keluarga bebas sebenarnya.
tidak memilih, cuman setelah aku dari kecil itu memang suka sekali ke sekolah minggu, dan salah satu anak sekolah minggu yang paling the best baca Alkitab dan penghafalan saya. Oke. Itu. Oke. Saya Kalau sudah misalnya pelayanan Kak, umur 9 tahun main drum di ibadah oke. raya. Oke. Jadi Jadi berarti sejak oh, kami musibah kebakaran itulah papa totalitas ke Tuhan lah ya, ke Tuhan Yesus ya, lebih lebih intens ke Tuhan Yesus itu lebih dekat lah. Jadi kami dari sejak kami musibah itu, karena papa cinta mula-mula mungkin ya, karena cinta mula-mula pada akhirnya papa menggiring kami itu lebih dekat ke Tuhan. Dan setiap kami datang sekeluarga itu, pintu gereja itu pasti kita duluan yang ada sekeluarga. wow. Kita semua yang ada, Gereja di cuman mana? ya, Di mana pertama? paling pertama Oh, lah, Raja paling Ampat. pertama. Gereja di mana pertama? Dulunya itu kami di gereja Yerusalem Jatinegara. Jatinegara Oke. setelah kebakaran tahun 84, kami ke gereja Pantekosta Isa Almasih di Perniagaan, dekat Salib 3. Oke. Oke, selanjutnya. Terus apa yang kamu rasakan pada saat bersama-sama dengan keluarga, berarti besar seperti pada umumnya lah ya. Kan Ya, waktu peristiwa kebakaran itu kan kamu karena masih berlindung di dalam naungan orang tua kan susah dan senang taunya bersama kan. Taunya namanya masih kecil ya waktu itu ya. Jadi ya. Nah, terus akhirnya bertambah, ini masih kecil nih. Terus akhirnya bertambah usia lah. Terus kehilangan papa itu usia berapa? umur 25 tahun. Sakit. Sakit. Papa sakit diabetes gula. Jadi Oh. saya sempat kuliah di Surabaya, ngambil fakultas hukum. Cuman karena lebih banyak main ke demo, Di mana kamu saya kuliahnya? ikut-ikut reformasi gitu. Salah satu mahasiswa yang mengkerahkan mahasiswa se-Jawa Timur itu saya. Oke. Ya, Oh, di Jawa Timur. reformasi. Oke. Jadi Terus dialokasikanlah dana kuliah kami, saya sama Kak Noni. Akhirnya balik ke Jakarta, kami putus sekolah. baik. Berarti secara pribadi kamu walaupun putus sekolah nih, kamu pribadi merasakan hadir apa ya? Kamu kan berarti Kristen mau nggak mau dari kecil ngerasain kamu Kristen ya, karena kan umur 9 udah mulai pelayanan. Mungkin umur 9 itu lebih kepada eh, kamu anggap itu sebagai rutinitas sebagai anak dong, ya kan? Harus ke sekolah minggu, lalu ada hafalan ayat, memang sekolah minggu kan hafalin ayat gitu ya. Terus ada kesempatan untuk bisa melayani di drum. Jadi kan jatuhnya tidak pribadi, secara pribadi punya kedekatan dengan Tuhan. Nah, secara pribadi kamu sendiri mempunyai kedekatan dengan Tuhan tuh di usia berapa? Kelahiran Sebenarnya baru. kedekatan saya sama Tuhan itu udah dari kecil, Kak. Saya suka hobi deket sama Tuhan tuh. Udah deket banget, tapi sejak saya SMP dengan badai-badai rumah tangga yang saya lihat, saya alami, jadi itu mengguncangkan kejiwaan saya untuk menjauh dari Tuhan, gitu. Jadi apa ya? Papa tuh memang dulu sempat intens sama Bapak Presiden Soeharto, ya ada bisnis mereka. Jadi kedekatan keluarga kami dengan Pak Presiden itu terlalu intim gitu. Jadi itu yang membuat Papa lupa akan anak, lupa akan pokoknya keluarga lah gitu. Disitulah saya
merasa jauh dari Tuhan. Tapi walaupun itu saya tetap pergi di antara kakak-kakak saya yang perempuan yang 2 orang, saya lebih senang ke ibadah walaupun jauh gitu. Dan sampai detik saat ini puji Tuhan saya memiliki hati yang sangat mencintai Tuhan. Itu sih Kak. Bukan sebagai rutinitas ya, memang Bukan. rindu ya. Oke. Oke, maksudnya gini loh, di dalam orang Kristen itu kan bukan berarti agamanya Kristen, tapi dia mengerti tentang kelahiran baru gitu loh. Kelahiran baru itu kan pada saat dia mengerti, oh ternyata aku tuh mau jadi orang Kristen lebih lebih peka dengan Roh Kudus, lebih intens yang mendapatkan kasih mula-mula seperti itu. Karena kelahiran baru itu bukan cuma dimiliki sama orang yang berbeda agama, Dame. Kelahiran baru itu wajib dimiliki sama dia Kristen sedari lahir apalagi. Nah, kadang tuh orang Kristen secara pribadi nggak mengerti tentang kelahiran baru. Yang penting gue udah Kristen, percaya Yesus, selesai. Selamat ya udah gue selamat gitu. Nah, orang menyadari tentang kelahiran baru pada saat dia tuh menghadapi badai, ombak, padang gurun, di tengah badai, bukan di tengah pantai ya. Kalau di tengah pantai kanan kiri kan banyak orang ya. Banyak yang pakai bikini. Ini di tengah badai. Nah, maksudnya aku akhirnya pada saat kamu merasakan kamu kelahiran baru itu, kamu jangan bilang, gue dari dulu udah deket, Kak. Itu deket anak kecil tuh berbeda, deh. Deket anak kecil tuh karena merasa memang agama gue Kristen ya, gue lebih dekat dan tahu bahwa Tuhan itu begini, sama halnya seperti anak-anak aku. Anak-anak aku tahu bagaimana kita mendapatkan kedekatan dengan Tuhan, mengenal ini loh. Tapi saya yakin anak-anak saya dulu belum ada rasakan kelahiran baru gitu loh, karena dia belum merasakan benar-benar tuh iya Yesus tuh menyelamatkan aku. Nah itu usia berapa? Apakah pada saat yang kamu akan ceritakan 10 kali operasi ini yang kamu merasakan lahir baru? Kalau dibilang lahir baru itu ya di tahun ini. Oke, kita cerita balik lagi sebelum lahir baru ya. Berarti kamu tuh kan mulai dari tinggal papa ya. Jadi merasakan kehidupan seperti orang lainnya lah ya, naik turun. Down yang paling down banget itu pada saat kehilangan papa, kamu merasa down nggak? Kalau down enggak, lebih seneng, lebih berbahagia dia nggak ada. Karena kurang dekatnya kali ya, karena kurang dekat. Bukan, yang kamu bilang karena tadi, saya itu musuhnya dia. Oke, kayak anjing sama kucing gitu ya, Ya, kira-kira ya. itu maaf Kak, saya hampir pengen bundir papa. Hampir pengen saya tancep papa gitu. Oke, Karena gini, papa itu terlalu ganteng Kak. Papa ganteng, banyak uang, dan banyak bececeran cewek-cewek di mana yang deketin dia. Oh, bukan lagi Don Juan, rupanya duit ada ya kan, dekat sama presiden, bukan lagi. Jadi gitu ya. Jadi ini yang saya tulis The Beranda Cinta ini, ya saya terinspirasi dari beliau. Okay. Nanti kita ke arah sana. Lalu titik di mana kamu jatuh itu pada saat kehilangan mama? Ya, betul. Karena setelah pada saat papa meninggal tahun 2010 itu, saya bilang sama jenazahnya, saya bilang, nih, gue anak yang paling pemberontak di rumah, paling bandel, dan gue akan buktiin gue akan ngerawat dan membahagiakan istrimu, aku bilang. Di situ air mata papa turun, padahal sudah menjadi jenazah ya. Air matanya turun. Sampai detik saat itulah saya pegang janji saya rawat mama seorang diri, saya jaga mama, saya urus mama sendiri tanpa bantuan kakak-kakak gitu. Baik keuangan, tenaga, pikiran, saya nggak ngerepotin mereka. Setelah papa meninggal berapa bulan, 2 bulan, masuk November tahun 2010, di situ ada seorang hamba Tuhan memanggil saya 3 kali. Beliau sampai detik saat ini saya pegang perkataan beliau. Yang pertama, kamu akan berbeda dengan perempuan-perempuan lain.
Yang kedua, Bapak mengasihimu. Yang ketiga, Bapak akan memakai kamu sebagai alatnya. Nah, tiga kalimat itu saya pegang sampai pada akhirnya Mama meninggal. Saya urus Mama, saya tanggung semua apa yang Tuhan tugaskan untuk saya. Saya menjalani semua apapun yang Tuhan berikan, baik itu goncangan keuangan, goncangan pekerjaan. Saya cuma bilang, saya belajar dari Mama bahwa memiliki sebuah iman yang kuat. Saya mencontohkan Mama, berharap dan bersandar pada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu saya pegang. Dan selama 18 tahun, 8 bulan, hampir 20 tahun saya merawat Mama, ternyata impartasi iman yang Mama berikan kepada saya, legasi iman itu saya rasakan. Saya mampu melewati 10 kali operasi di tempat yang sama, yaitu pemasangan selang di ginjal. Gitu, Kak. Kamu, jangan kamu dulu. Jadi bicara tentang bagaimana kamu merawat Mama ini kan sakit lumayan. Halo, dia nge-lag ya? Enggak. Aku pikir nge-lag. Kamu ceritain bagaimana. Oke, kita sudah mulai masuk di mana di titik kamu mulai akan bercerita bagaimana seorang Ade Dame itu menghadapi 10 kali operasi. Tapi saya lebih tertarik juga, menarik buat saya, karena sebelum itu dia mengalami satu fase di mana dia merasa sendirian memelihara ibunya ya, sampai akhirnya sang ibu berpulang. Habis mamah meninggal, kamu malah tiba-tiba dikasih hadiah lah istilahnya, yaitu tadi harus menghadapi sakit yang nggak gampang ya, bisa 10 kali operasi. Benar nggak nih yang tangkapannya kakak? Jadi kamu ceritakan bagaimana kamu merawat mamah itu, kan kamu bilang tadi 20 tahun, tapi kan genting-gentingnya itu tahun berapa yang kamu pernah ceritakan sama kakak ya? Kamu boleh detik-detik saya ngerawat Mama atau gimana, Kak? Kamu tadi 20 tahun, maksudnya 20 tahun itu kamu rawat mamah itu 20 tahun setelah papa nggak ada? Iya, betul. Parah-parahnya itu, oke. Betul. Mama sakit apa? Gula? Sama kayak papa. Cuman bedanya papa basah, Mama kering. Kalau basah itu lebih ke amputasi. Okay. Itu kalau Mama bagian organ dalam yang dihantam, organ dalam itu yang diabetes kering tuh seperti itu. Yang dihantam bagian dalam. Itu, Kak. Jadi sepanjang perjalanan saya merawat Mama itu aku akan ceritakan iman ya, lebih tepatnya iman ya. Aku mau ceritain iman dulu. Di mana Mama hari ini masuk rumah sakit, saya kerja, saya harus pagi kerja, malam ngerawat, pagi kerja, itu rutinitas selama seminggu Mama di rumah sakit. Dan bos ngomong, lo pilih mak lo apa pilih kerjaan, gitu kan? Ada 2 pilihan. Langsung saya bilang, Kak, lo gue pecat jadi bos gue, lo nggak layak jadi bos gue. 4 orang bos yang saya pecat. Kenapa begitu? Kamu bawa mamahmu ke kerjaan? Iya. Ya kamu cerita dong, kenapa bosnya bisa begitu kasih pilihan? Ya. Kamu bawa mamamu bekerja. Jadi pas saya mama dirawat itu, pertama itu akhirnya saya dipanggil bos untuk 2 pilihan, pilih orang tua apa pilih pekerjaan. Saya lebih baik pilih orang tua. Nah, saya pecat tuh bos yang pertama tuh, Kak. Nah, bos yang kedua, saya bawa mama saya ke kantor. Beliau, mama cuma duduk aja di sofa kan. Dia tidak mengganggu, tidak mengusik, tidak ribut gitu. Kenapa tiba-tiba bos kayak mengancam gitu, kayak mengancam. Saya bilang ini orang tua lagi sakit, nggak bisa saya tinggal sendiri.
Saya bilang gitu kan. Kalau saya orang mampu, saya akan biayain beliau untuk sewa pembantu. Saya bilang gitu. Tapi tetap beliau nggak terima. Akhirnya saya pecat. Bos yang saya pecat. Kan? Jadi berulang kali itu pemecatan bos. Perahara antara saya sama bos itu memicunya karena mama saya bawa gitu. Mama saya bawa, saya ribut sama bos, lalu saya bawa mama. Tapi saya bilang gini sama mama, gue tuh anak kesayangan bapak. Hari ini gue dipecat, besok gue diterima tempat lain. Betul gak? Hari ini saya dipecat, saya ngelamar sore, besok dipanggil dan diterima. Dan itu berulang kali sampai pada akhirnya mama sempat drop total itu waktu tahun 2009 bulan 9 tahun tanggal 9. Jadi mama itu kakinya goyang, jatuh dari kendaraan umum. Jadi pangkal pahanya itu geser. Nah di situ saya down itu kecelakaan pertama ya. Saya berpikir begini, alangkah baiknya mama ini gue kelilingin. Jadi pindah ke rumah kakak, tidur di rumah kakak yang kedua, kakak yang ketiga sampai ke abang ke Surabaya kan. Saya bawa lah mama nih keliling. Saya sempat tenang, puji Tuhan. Januari 2010 sekitar bulan Maret kalau nggak salah saya ingat itu bulan Maret 2010, puji Tuhan mama doa saya dijawab Tuhan. Mama minta begini, mama pengen pindah kontrakan yang 2 kamar. Dia bilang gitu. Gue akan siapin asal mama janji pulang dari Surabaya dengan bisa berjalan lepas tongkat. Tuhan jawab doa saya. Puji Tuhan, saya mampu menyewa satu rumah dengan 2 kamar gitu, supaya dia berdoa gitu, dia bisa memuji Tuhan, dia berdoa gitu kan. Tahun 2010 berjalan terus waktu, dalam tahun-tahun itulah saya menghadapi up down kesehatan mama, up down terus mama dirawat keluar, itu bisa dikatakan sebulan sekali sampai pada tahun 2019 mama kestabilan kesehatannya naik turun gitu. Saya nggak bisa ngandelin kakak-kakak juga untuk menolong saya merawat mama, karena saya ingat pesan mama, jangan pernah ngarepin manusia, berharap sama Tuhan gitu. Dengan iman legasi yang mama berikan kepada kepada saya itu. Adek, ini kakak kasih kamu layar sendiri ya, kamu langsung bersaksi karena ini udah masuk ke inti ya. Jadi kakak nggak akan tanya lagi, nanti pada saat kakak lihat kamu diam baru kakak bertanya. Jadi kamu jangan kaget, kamu layarnya sendiri ya. Oke, lanjut. Jadi tahun 2010 itulah saya mulai mencoba untuk berharap sama Tuhan, jangan buat saya lemah. Saya tidak minta kesabaran sama Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, beri saya kekuatan untuk mengurus mama. Beri saya kekuatan untuk saya mampu memberikan apa yang saya bisa berikan untuk mama. Jadi saya lewati tahun 2010 itu hingga ada di mana titik terendah saya merasa down sekali, udah lelah, capek, pagi harus kerja, malam harus ngurus orang tua, pagi itu rutinitas yang melelahkan buat saya. Jadi puji Tuhan, pada saat saya mau bundir, mau bundir, terciptalah sebuah lagu yang judulnya Yakin, bahwa walaupun di saat saya jauh, Tuhan itu dekat. Itu lagu tercipta pada tahun 2010 bulan 9, di mana under pressure jiwa saya itu tergoncang. Saya terus berjalan, Tuhan, mama menguatkan saya dengan
di mana mengarahkan saya terus ke Tuhan, berharap sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Saya lewati hingga pada akhirnya tanggal 23 bulan Maret tahun 2017 saya sempat koma dalam hitungan berapa jam gitu. Saya sempat mati lah. Saya sempat mati. Mama menangis. Tuhan selamatkan saya dari koma tersebut. Dan saya baru selesai dirawat. Ternyata mama saya masuk rumah sakit lagi. Mama masuk rumah sakit lagi, saya ngurus sendiri. Saya tidak menjerit sama minta tolong sama kakak-kakak, baik keuangan, tenaga, waktu, pikiran. Saya bawa tenang semua. Karena saya percaya kekuatan iman yang mama berikan kepada saya itu akan memampukan saya berjalan bersama Tuhan. Itu yang saya pegang. Saya melihat bagaimana seorang ibu yang menjadi budak obat dan menderita di dalam penyakit yang menggerogoti seumur hidup, dia mampu melewati. Kenapa saya tidak bisa menemani? Kenapa saya tidak bisa mendampingi? Itu yang membuat saya kuat. Saya selalu berusaha bagaimana apapun yang mama inginkan, mama pengen, itu akan selalu saya beli. Saya selalu beri. Jadi teringat akan janji saya sama papa, almarhum papa, bahwa saya anak pemberontak, anak yang paling nakal di rumah. Sayalah anak yang satu-satunya membahagiakan istrimu. Dan puji Tuhan, saya pegang janji itu sampai mama dipanggil Tuhan. Di mana saya berjalan tahun 2019 tahun Agustus 2018 Agustus 2019 bulan Agustus, tepatnya kalau nggak salah tanggal 23 Agustus tahun 2019 mama jatuh untuk yang kedua kalinya itu di depan kamar mandi, dan saya teringat omongan seorang dokter bahwa ketika ada orang yang jatuh di depan kamar mandi ataupun di kamar mandi, jangan diangkat dulu. Nah, disitulah saya coba, saya bersyukur sama Tuhan, saya selalu menghadapi segala sesuatu masalah itu dengan tenang. Dengan tenang, saya tidak panik, saya tidak debak-debuk, tidak, saya tenang. Saya mencoba untuk mengambil ketenangan jiwa lah ya, ketenangan jiwa. Lalu saya angkat mama, dibantu dengan tetangga ke tempat tidur. Saya telepon kakak-kakak saya, tapi mereka juga tidak bisa saya harapkan. Akhirnya tahun 2010 itu abang datang ke Jakarta dan beliau membawa mama. Disitulah perjalanan hidup saya yang semakin miris di COVID tersebut. Saya merintis diri sendiri, saya menangis. Kayaknya Tuhan curang banget ya, ada emak gue duit jalan mulu nih, rezeki ada aja. Kok giliran gue nggak ada emak, rezeki nggak ada nih Tuhan, jangan curang nih. Itu ada konflik batin lagi saya sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendirian. Ketika saya menjerit, ketika saya berteriak, ketika saya ngomel sama Tuhan, gue lapar nih, gue mau makan, gue mau ini, gue nggak ada duit. Tuhan mengirim teman-teman saya datang untuk memberikan makanan, memberikan kebutuhan apa yang saya butuhkan pada hari itu. Dan puji Tuhan, Tuhan pelihara semua dengan sangat luar biasa. Kenapa Tuhan biarkan saya seorang diri tanpa mama? Di sini saya pelajari bahwa kedewasaan. Tuhan menuntut saya dewasa. Ini orangnya anaknya paling manja sebenarnya. Saya paling manja. Benar-benar kata Kak Lucy itu, saya orangnya paling manja, paling ego, keras kepala, pembangkang. Tapi disitulah Tuhan mengiris seperti
sifat-sifat karakter saya Tuhan iris tuh seperti kulit mangga yang dikupas. Jadi kulitnya dibuang, daging mangganya itu dinikmati banyak orang dan termasuk saya gitu. Itu puji Tuhan, ya Tuhan iris satu persatu saya yang arogan, yang brutal, yang kalau emosi ya badik orang badik aja, pukul orang pukul aja, udah pecahin kepala, udah jagoan banget dah. Tapi di situ Tuhan proses saya dengan melewati bagaimana saya mengurus ini orang tua, mengurus dan merawat ini orang tua. Saya bertanggung jawab dikasih Tuhan. Saya bertanggung jawab dikasih Tuhan hingga pada akhirnya tahun 2021 tepatnya tanggal 17 April jam setengah 5 pagi, setengah 5 sore, mama saya bawa ke kaki gunung lembah gunung di lembah Gunung Arjuno Purwosari, Jawa Timur dengan membawa uang 500.000. Disitulah Tuhan memimpin saya, mendewasakan saya, membentuk saya, melebur saya. Betapa perihnya gitu, betapa perginya. Dalam 1 kali 24 jam saya mengurus mama totalitas. Dari lantai saya gendong sampai ke kursi roda, dari kursi roda sampai ke kamar mandi, saya mandiin, itu berulang-ulang, belum lagi nanti dia buang-buang airnya, belum lagi nanti dia ada lagi segala macam. Tuhan mengajar saya di situ. Tuhan membentuk saya menjadi seorang adik damai yang berkarakter dewasa di dalam iman. Sehingga Tuhan membentuk saya sampai seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang adik damai inginkan. Downnya saya, begitu down saya sempat musuhan lagi sama Tuhan ketika mama dipanggil. Bukannya saya bermusuhan sama Tuhan, tapi lebih tepatnya saya ini belum berdamai, di mana waktu Tuhan memanggil mama, itu saya belum bisa berdamai pada saat itu. Kenapa saya bilang? Karena saya masih suapin ini orang tua jam 6:30 pagi. Saya suapin beliau, saya suapin setengah bubur sumsumnya. Saya turun ke bawah, entah kenapa di kamar mandi ada di ruangan itu, kenapa saya ke kamar mandi ke bawah gitu, buang airnya. Sambil saya beli air panas untuk bikin susunya, ternyata Tuhan panggil mama. Tuhan panggil mama. Di situ saya marah sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan panggil mama? Sementara novel saya belum naik cetak. Ini novel untuk biaya hidup ini orang tua. Untuk kesehatannya, untuk kebutuhan dia sehari-hari. Kenapa kau panggil? Saya masih belum dapat jawaban dari Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Saya teriak sama mama, bangun ma. Novel adek ma. Novel adek gimana ma? Bangun ma. Karena semua tulisan saya itu terinspirasi dari orang tua saya. Bangun ma, bangun novel Tuhan, novel aku Tuhan. Novel aku belum naik cetak Tuhan. Bagaimana ini? Mamaku sudah kau panggil. Apa yang harus aku ceritakan lagi? Apa? Aku nggak ngerti bercerita. Saya ini bukan penulis. Tapi Tuhan nuntut saya menjadi seorang penulis. Tuh, mama dipanggil Tuhan, disitulah saya down. Saya ngedrop. Saya tinggal di gunung seorang diri tanpa orang tua. Dan di setiap ruangan itu adalah sudut kenangan, sudut di mana saya bercanda, saya tukang isengin mama, kita tiktokan, kita ngobrol, ketawa, saya isengin mama gitu. Itu yang membuat saya risau sekali ketika mama pergi. Itu pada akhirnya karena saya sempat punya relasi di Jakarta ini, di Tangerang ini, saya coba kontak bos-bos. Puji Tuhan, saya bekerja di tempat pembuangan sampah akhir di TPA, tempat pembuangan sampah akhir, milih-milih sampah,
sampah yang residu sama sampah yang bisa dipakai organik dan non organik gitu. Saya berkecimpung di dunia sampah selama 1 tahun. Saya menangis sama Tuhan. Tuhan, inikah yang kau harus latih untuk aku? Saya tidak boleh di situ. Saya tidak mengeluh sama Tuhan. Saya tidak mengeluh. Saya tidak marah sama Tuhan. Cuman lebih tepatnya lucu. Tuhan bikin cerita yang aneh-aneh. Gitu. Saya bilang itu, jangan bikin cerita yang aneh-aneh. Gue bingung, jangan ceritanya. Saya bilang gitu sama Tuhan. Saya jalanin. Saya jalani proses Tuhan. Saya berada di sampah. Saya berada di sampah hingga pada akhirnya saya keluar dari sampah karena bos sampah mulai goyang. Dia banyak permasalahan keekonomian. Akhirnya saya keluar. Saya bilang sama Tuhan, gue harus bayar uang kontrakan. Gimana caranya Tuhan? Hingga pada akhirnya saya sampai di bekerja di dapur bebek ayam. Saya harus nyabutin bulu ayam. Tiap malam itu saya berangkat jam 1 malam sampai pulang itu jam 5 sore. Dan itu rutinitas setiap hari. Saya menangis lagi sama Tuhan. Tuhan, kayaknya dulu waktu ada emak gue duduk depan komputer enak doang deh. Mek, tolong kerjain desain, Mek. Tolong ini, Mek. Kok sekarang aku dibikin kayak gini? Itu sempat komplain. Saya sempat komplain sama Tuhan, kok perjalanan cerita hidupku jadi seperti ini ya. Setelah mama pergi itu saya menangis. Saya nggak sanggup hidup. Saya nggak sanggup. Saya tidak mampu hidup sendiri tanpa mama. Karena walaupun saya sering berantem sama mama, walaupun saya sering marah sama mama, tapi ketika ngelihat senyumnya di depan pintu itu menghibur saya, menghibur saya. Mama itu selalu duduk di depan pintu menunggu saya pulang kerja. Yang dia tanya, udah makan kau nak? Saya tidak pernah makan di luar. Saya tidak pernah jajan di luar. Saya hanya selalu berpikir ketika saya pulang kerja, saya harus makan makanan orang tua saya. Bahkan kalau mama, saya telepon mama masak nggak? Kalau mama nggak masak, kita makan di luar. Ketika saya dapat rezeki, saya akan bawa mama saya senang-senang. Dia makan sepuas-puas apa yang dia suka. Jadi rasa-rasa itulah yang membuat saya hampa. Hidup saya hampa. Hidup saya merasa tidak ada arti tanpa mama. Hidup saya kayak kosong, kosong. Tapi dari situlah Tuhan membawa saya dewasa seperti sekarang ini, di mana saya memiliki suatu iman yang brutal, sangat brutal, iman brutalisasi yang saya tulis di salah satu buku saya dengan judul babnya adalah iman brutalisasi, iman yang brutal terhadap Tuhan. Tuhan bawa saya di mana titik kembali lagi bukan ke titik rendah lagi, titik paling sangat terendah dadanya Tuhan buat saya ketika saya memutuskan untuk pelayanan. Tanggal 4 Februari tahun 2023 lah saya memutuskan untuk melayani Tuhan, di mana saya baru asik-asiknya melayani Tuhan. Tuhan antam saya dengan sebuah penyakit yang tidak diketahui oleh dokter. Dan saya harus melewati bolak-balik operasi. Sampai pada operasi yang ke-8 di Indonesia. Saya udah putus asa sama Tuhan. Tuhan, jikalau memang Tuhan ingin bunuh aku, bunuhlah. Matikan aku. Aku udah gak sanggup. Karena sakitnya luar biasa. 2 langkah saya berjalan, itu nyerinya sangat luar biasa. 2 langkah nyeri itu udah tidak tertahankan sekali kalau nyeri. Cuman hari ini operasi, besok pulang, saya tetap pelayanan. Saya tidak peduli. Bahkan maaf, urin saya kadang-kadang keluar darah. Saya menangis sama Tuhan.
Konsepnya Kang kayak gini Tuhan. Konsepnya jangan kayak gini Tuhan. Kata Tuhan cuman bilang, kamu duduk manis, gue kasih lo penyakit ginjal supaya lu kagak capek. Lu udah ngurusin mak lu, ya. Lu duduk-duduk manis. Pokoknya kehidupan lu gue jamin. Di situ saya bilang, begitu Tuhan. Mau Tuhan begitu sama adek. Oke, siap bos. Siap bos. Aku tidak akan mengeluh, aku tidak akan membantah, aku tidak akan marah-marah. Kita lewatin ini bersama. Saya bilang gitu sama Tuhan di kontrakan yang lama. Saya bilang, saya tidak akan ngeluh. Karena ada sesuatu jalan cerita yang Tuhan tulis dalam kehidupan aku. Sakit Tuhan, iya aku tahu. Perih Tuhan, iya aku tahu. Kamu tidak sendiri, kamu bisa lewatin ini semua. Saya kontrol sendiri dalam keadaan kondisi sakit. Saya menahan nyeri, saya bawa motor dengan ke rumah sakit. Ya Tuhan, tahun ini adalah tahun suatu harga yang saya tuntaskan, harga yang sangat mahal, di mana saya minta sama Tuhan, Tuhan izinkan saya menjadi seorang penulis novel yang punya buku. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan jawabnya tanggal 18 April tahun 2023, saya disuruh naik cetak oleh Bapak Gembala, naik cetak. Dan salah satu ada mantan bos saya, beliau juga adalah teman-teman pelayanan abang waktu kecil mereka. Bapak Gembala saya juga teman waktu kecilnya abang. Jadi puji Tuhan, saya dikelilingi orang-orang yang mengasihi saya. Saya dikelilingi orang yang benar-benar memperhatikan saya. Saya naik cetak buku tanggal 5 November, terbit tanggal 27 November, saya mencabut selang operasi yang kelima. Pada saat itu, setelah itu saya lewati Januari 2024, saya lewati dengan kondisi yang masih sakit, masih nyeri luar biasa. Cuman saya udah gak sanggup. Ini badan bengkak penuh dengan air. Itu gemuknya gemuk gak wajar. Dari muka sampai badan itu gemuk gak wajar. Bahkan perut saya sampai membesar, itu kayak orang hamil 5 bulan. Dan ternyata ada komplikasi dalam tubuh saya, ada pembengkakan di hati, ada kantong empedu dengan tumor stadium 1, dan ada di kantong empedunya itu ada batu juga. Akhirnya dipotong oleh dokter, saya ditanam 3 kawat di dalam tubuh permanen seumur hidup untuk menjepit di mana tidak terjadi pembocoran hati di hati. Jadi 3 kawat itu menjepit supaya hati saya tidak bocor. Dan puji Tuhan, mungkin kalau saudara kekasih lihat muka saya kuning, ya itulah salah satu pengorbanan bayar mahal ketika saya meminta sama Tuhan untuk sebuah buku. Hingga pada akhirnya saya melewati itu semua sampai pada tanggal 30 Mei, setelah saya dirawat. Semenjak saya dirawat itu 2 minggu sekali saya harus disuntik morfin. 2 minggu sekali saya harus masuk rumah sakit untuk suntik morfin. Karena sakitnya tidak tertahan. Sampai detik saat ini pun saya masih minum morfin berbentuk tablet. Kalau udah nyeri sekali saya akan minum
Kalau nyeri yang nggak terlalu itu saya nggak mau minum. Saya tidak mau ketergantungan obat. Dan puji Tuhan ada seorang ibu yang berhati mulia, yang dipakai Tuhan. Saya disuruh berangkat ke Penang. Kamu berangkat ke Penang sekarang. Bikin paspor. Supaya kita cek. Ini sudah tidak wajar. Kata ibu tersebut, ibu rohani. Saya bilang, seorang pengusaha juga, beliau, saya urus semua pagi-pagi buta paspor, saya berangkat ke Penang pada tanggal 30 Mei yang lalu. Dan pertama sampai di Penang itu yang dicek pertama adalah usus saya, karena ketika dokter di Indonesia bilang pembekakan pada usus saya itu ada sebuah kotoran dan dia harus dibelah perutnya, dikeluarin ususnya, dibersihin, dipotong, dijahit, dimasukin lagi itu usus, baru perutnya dijahit. Saya mendengar itu sampai ngeri kali ya. Saya bilang begitu. Wah, jangan sampai gini dong Tuhan. Ngaco. Ceritanya jangan horor-horor, serem gue. Saya bilang gitu sama Tuhan kan. Puji Tuhan, pas sampai ke dokter Ong, dokter di Penang di Malaysia, is okay semua. Hanya ada ambeien pembusukan ambeien di dalam. Hingga ambeien itu belum bisa dioperasi, dibuang karena ambeiennya busuk di dalam. Kalau ambeiennya itu udah berhasil dia keluar, baru bisa dipotong. Jadi setelah habis dari dokter usus, puji Tuhan usus tidak bermasalah, bersih semuanya oke, keren. Dan cuman masalahnya ada di ambeien doang. Besokan harinya saya langsung ke dokter ginjal, ke dokter Sri Nartan, dokter Sri, ya, dokter Richard mengenai ginjal dulu, ginjal. Dari dokter ginjal itu dikirim saya ke dokter urologi, ke dokter Sri Nathan di Penang, dan beliau periksa bahwa memang ada masalah di batu ginjal. Yang lucunya begini buat saya, ketika saya berulang kali berobat di rumah sakit Indonesia, ada 5 rumah sakit, 3 rumah sakit mengatakan gini, Bu, batunya ada di ginjal ibu, tapi nggak tahu di mana. Loh, kok bisa? Iya, ini ada hasil USG-nya, ada Bu batunya. Hasil MRI-nya pun ada, tapi nggak tahu ada di mana. Loh, saya bingung. Apa jangan-jangan gue disantet orang ya? Lah, kalau gue disantet orang, siapa musuh gue? Tuhan, gue nggak pernah buat jahat sama orang loh. Orang datang gue nolong, malah orang yang banyak manfaatin gue Tuhan. Banyak orang yang jahatin gue Tuhan. Salah gue di mana Tuhan? Kok bisa gue dikatakan ada batu, tapi kok batunya nggak kelihatan, nggak tahu di mana. Di situ kembali lagi otak bodoh saya berpikir, aduh masalah lagi Tuhan, kenapa? Tapi saya lewatin. Saya bilang sama Tuhan, maunya apa sih Tuhan dari hidup gue? Nulis apa, gue gak punya cerita lagi. Yang ini aja belum naik cetak, udah suruh nulis. Ini belum naik cetak, udah suruh nulis. Saya bilang gitu sama Tuhan kan. Nulis, iya nulis apa? Aku bilang, jalanin dulu. Oke, aku jalanin. Pada sampai di dokter Sinartan di Penang, pemasangan selang di ginjal kembali terulang. Itu operasi yang ke-9. Dan pada saat dimana tanggal 13 Juni, tanggal 12 Juni saya berperang melawan maut. Disitulah saya konflik sama Tuhan. Saya udah melihat mama datang ke saya. Saya udah gelap. Tensi darah saya rendah.
saya suhu tubuh saya 41, detik-detik mau operasi masih tetap 38, 39, 40, 37, naik 40, 38, itu terus sampai pada hari H. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan stop, saya nggak sanggup, Tuhan mau kayak gimana, yang penting stop. Sudah selesaikan tulisan ini, saya capek Tuhan, tulis pakai pena pisau operasi ini, saya capek Tuhan, perih Tuhan, sakit Tuhan, sakit. Saya ini hidup sendiri, saya nggak mampu melewati ini, saya nggak mampu. Walaupun Tuhan ada di samping saya tidak mampu Tuhan. Saya bilang sama Tuhan seperti itu. Itu udah, puji Tuhan. Mungkin seluruh teman-teman di aplikasi sebelah itu mendoakan saya di room rohani, termasuk Kak Lucy, mendoakan saya, dan hamba-hamba Tuhan di Indonesia juga, termasuk salah satu di gereja saya juga, di mana saya pelayanan. Mereka bergumul berperang untuk menarik saya melawan maut. Saya udah gak sanggup, itu udah benar-benar kayak di awan, saya udah kayak di awan, hingga pada akhirnya dokter saja sampai selalu menyuntikkan saya itu dengan injeksi morfin 2 jam sekali. 2 jam sekali saya disuntik, 2 jam sekali dengan morfin. Itu sampai berapa hari saya disuntik itu. Ketika itu udah nyeri, saya suntik terus. Itu tidak berhenti-hentinya morfin ke tubuh saya. Saya bilang sama Tuhan, angkat nyawa saya. Saya nggak mau sembuh. Nggak. Saya nggak mau sembuh. Kalau memang Tuhan izinkan saya memiliki sebuah penyakit seumur hidup, asal jangan sampai seperti ini, saya masih mau menerima. Yang penting Tuhan mendampingin saya untuk berkarya. Yang penting Tuhan memampukan saya untuk menulis. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saya harus menulis. Saya bilang sama Tuhan. Hingga detik di mana tanggal 14 Juni saya masuk ruang operasi, itu puji Tuhan turun 37, hampir mau mendekati 36,9 lah. Puji Tuhan saya bisa dioperasi. Kalau tidak sempat dioperasi, bakteri itu udah masuk ke paru-paru saya. Saya bilang mati gue. Mati. Kalau mati gue, novel gue gimana Tuhan? Otak saya masih di novel. Tuhan, buku cerita gue banyak. Tuhan belum gue tulis. Masih sepenggal-sepenggal. Jangan matiin gue dulu deh. Itu konflik yang lucu antara saya sama Tuhan. Akhirnya saya memutuskan bahwa ya Tuhan, kehendak mulai yang jadi. Aku bertahan hidup hanya untuk mengejar janji Tuhan dalam sebuah novel. Saya komitmenin diri, apapun yang Tuhan minta dalam kehidupan saya, seandainya Tuhan mengambil salah satu ginjal saya terima. Jikalau Tuhan mengizinkan usus saya dibelah, saya terima. Jikalau Tuhan mengizinkan saya untuk selalu disuntik morfin, saya terima. Asal bantu saya untuk menulis. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Mampukan saya untuk bercerita. Mampukan saya untuk menceritakan cinta Tuhan dengan berbagai macam versi cerita yang harus saya tulis. Dan puji Tuhan, pada saat itu juga operasi yang ke-10, Dr. Sri Nathan mengatakan bahwa bukan ada batu ginjal, hanya pengarangan di ginjal seperti karang gigi ya. Puji Tuhan, saya bisa lewati 10 kali operasi hanya demi sebuah
buku novel yang saya minta sama Tuhan untuk diterbitkan. Dan saya minta sama Tuhan untuk dimeteraikan dan saya ditabiskan menjadi seorang penulis yang memiliki buku dengan karya. Puji Tuhan, saya lewati. Saya bersyukur legasi iman yang saya terima dari Mama itu legasi iman yang sangat luar biasa. Saya selalu berharap dan bersandar pondasi saya kuatkan, karakter saya kuatkan. Saya memiliki iman yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang memindahkan gunung yang segede-gede apapun dengan iman sebiji sesawi. Dan Tuhan memberikan sebuah judul untuk salah satu novel, judul bab di salah satu novel saya dengan manusia selang dan iman brutalisasi. Disitulah saya berharap, kembali lagi berharap sama Tuhan, bahwa semua jalan cerita ini adalah semua Tuhan yang tulis. Bagaimana saya melewati proses, bagaimana saya menghadapi kedewasaan, bukan hanya kedewasaan dalam karakter, bukan hanya kedewasaan dalam iman, tapi kedewasaan betapa saya begitu mencintai Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Sampai saya bilang sama Tuhan Yesus, ketika Tuhan panggil, saya ingin cium kaki Tuhan. Dan saya bisikan sama Tuhan, Tuhan, aku mencintaimu. Aku akan setia melayanimu di surga nanti. Itu kerinduan saya. Kerinduan yang saya pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi setelah saya menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan inginkan melewat-lewat tulisan yang memberkati banyak orang di luar sana. Itu yang jadi kerinduan saya. Poin utama di dalam kehidupan saya, bagaimana saya menjadi anak Tuhan yang dikenang memiliki iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas bukan iman yang berkuantitas, tapi memiliki iman yang berkualitas, yaitu iman brutalisasi seperti iman Yakub. Sebelum malaikat pulang ke surga, dia tarik, berkati gue dulu, berkati gue dulu. Itulah iman yang saya miliki adalah iman Yakub, iman yang brutal, berani menarik kaki malaikat di surga, tidak boleh pulang ke surga sebelum dia memberkati. Itu yang saya minta sama Tuhan, Tuhan, sebelum Tuhan angkat nyawa saya, sebelum kita bertemu untuk berbagi cinta. Saya pengen tulisan yang sudah saya tulis ini saya rapikan, saya selesaikan. Semua buku-buku yang harus saya tulis. Kalau memang Tuhan suruh saya berhenti hari ini untuk menulis, saya berhenti. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan saya berhenti hari ini, saya tidak akan berhenti. Saya akan tetap menulis. Karena saya, Ade Dame, adalah tokoh utama dalam novel kehidupan yang sedang Tuhan tulis ceritanya melalui sebuah penyakit, melalui pena pisau operasi yang berisikan tinta darah. Itu demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati. Semoga kesaksian saya bisa memberkati saudara-saudara kekasih semua, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam lembah air mata kehidupan. Amin. Halo ya. Ya, jadi kesaksian ini biar kiranya dapat menguatkan siapapun yang hari ini sedang sakit. Jadi 10 kali operasi, kita pertegas lagi, 8 kali operasinya itu di Indonesia ya, Dek? Di Indonesia, Kak. Nah, 8 kali operasinya itu rentan berapa lama, Dek? Dari 2018 ke 19 sampai dua bulan. 2 bulan sekali diganti selang. Berapa tahun? Setahun? 2 tahun, Kak. Udah mau 2 tahun. Selama 2 tahun itu ya. Kamu boleh nih secara rinci, nggak apa-apa, ini kan di YouTube ya, jadi aman ya. Waktu kamu dioperasi itu tuh dimulai dari
ngorek-ngorekin itu kamu nggak sampaikan kalau waktu yang sebenarnya bukan di TikTok ya, kamu tuh waktu itu kesaksian di persekutuan kita ya. Cuma saya rekam dan kita masukin TikTok ya. Itu kita sampai merinding tuh waktu kamu bersaksi bagaimana kamu dikorek dari mulai bawah ya, lubang rahim sampai ke lubang Miss V sampai ke rahim itu ngilu tuh. Coba ceritakan itu. Itu operasi keberapa lakukan itu? Operasi pertama, Kak. Untuk menemukan Operasi masalahnya. pertama, jadi bentuknya ini kan ginjal, ini Kamu ginjal, kenapa nggak ini bawa uretra. selang atau apa-apa itu yang pernah kamu bawa lagi kamu kesaksian di gereja? Iya, ini uretra, ini kantung kemih. Ini alat vital kita. Dari alat vital itu dimasukkan selang sampai ke uretra, masuk, baru tembus ke ginjal. Gitu. Iya. Oke. Itu Terus iya, Kak. tikus. Maksudnya gini, 8 kali operasi itu memang operasi penanganan atau memang semestinya dilakukan gini? Kan akhirnya kamu ketahuan nih, pertama kan pada saat orang mau operasi kan kamu akhirnya tadi bilang ada tumor, lalu ginjal, ya, walaupun dokter penyebutannya membingungkan ya, ambigu ya. Ini sih batunya ada ya, tapi nggak kelihatan gitu ya. Nah, terus bagaimana tuh dengan tumornya? Maksud aku gini, 8 kali operasi ini itu memang dalam tahap untuk pencarian sakitnya atau tahap untuk penyembuhan gitu? Tahap dalam pencarian penyakit, Kak. Jadi operasi pertama itu saya melewatinya pemasangan selang di ginjal. Pemasangan selang di ginjal, operasi kedua itu penanaman kawat di tubuh. Nah, operasi yang selanjutnya itu baru di ginjal. Jadi 9 kali operasi di tempat yang sama, 1 operasi pemasangan kawat di dalam tubuh, di hati, penjepitan di hati, gitu kan. Dimut. itu dari mulai pertama, terus 2 bulan berikutnya dibongkar lagi, diorak-arik lagi. Aduh saya merinding ya. Aduh. Aduh. Padahal saya ngeringis ya. Sampai akhirnya 8 kali operasi dilakukan hal lagi ngapain? Ini barang buktinya. Nah, itu yang saya tanya. Coba kamu cerita. Saya nggak kuat ya teman-teman ya. Ini barang bukti semua. Barang buktinya semua ini. Oke. Maksud aku gini deh, 8 kali operasi ini adalah bongkar pasang lagi gitu ya. Ya, betul, Kak. Bongkar, habis dibongkar nanti dipasang lagi, ganti selang yang baru, dan selama pemasangan, selang itu ada di dalam, saya 2 minggu sekali harus diinjeksi. Saya harus diinjeksi dengan morfin 2 minggu sekali. Karena itu sakit banget itu ya, habis dibongkar, pasang lagi tuh nyilunya luar biasa ya. Tarik nafas, benar ya Pak Marlon, itu saya mau tanya, waktu dia ini tidak terlalu gamblang waktu dia bersaksi di persekutuan saya. Itu kita tuh saya tuh ngerinding ya dengan aduh ampun dalam nama Yesus. Nah, sekarang kita tarik kita tarik akhirnya adalah bagaimana kamu akhirnya operasi di Malaysia kan. Nah, di Malaysia itu kan
ternyata Bapak Ibu Saudara, jadi diagnosa dari operasi pertama sampai dengan operasi ke-8 itu diagnosanya itu kan ginjal ya. Diagnosanya kan ginjal ya. Bahkan ada tumornya gitu ya. Ya deh, ada tumornya ya. Ada tumor. Nah, selama 8 kali operasi itu apakah tumornya juga keangkat? Tumornya udah diangkat, Kak. Tumor Oh, diangkat. diangkat dulu ya. Jadi Iya, obrak-abriknya itu karena mencari ginjalnya itu ya. iya. Karena Nah, akhirnya penghalangnya di tumor itu tidak ketahuan. oke. Gitu. Itu Jadi operasi keberapa si tumor diangkat? 2, operasi kedua. Pas Oh, operasi kedua itulah diangkat tumor sama sekaligus ditanam 3 kawat di tubuh saya untuk ngejepit tidak terjadi pembocoran di hati. Dan itu permanen seumur hidup. Gitu. Kalau kata Bang Alek bilang kalau mau lihat Iron Man, saya orangnya. hai Bapak Ibu dengerin ya. Dia ini 8 kali operasi ya. Walaupun operasi minor ya kecil, anak saya aja tuh kemasukan chat kolam renang ke sini itu dibilangnya operasi. Masuk Siloam ya. Operasi minor. Ya puji Tuhan bukan hamba Tuhan ini yang bayar ya. Pihak hotel yang waktu itu. Itu aja dibilangnya operasi. Nah, Ade Dami ini operasinya bukan cuma ngorek-ngorek kuku segini gitu, minor ya. Jadi memang benar-benar operasinya sayatan pisaunya tuh nggak sedikit. Nah, maksud saya gini, 8 kali operasi ini kalau orang yang menurut saya ya diobrak-abrik ginjal gitu, dia tetap kuat ya. Seperti yang tadi didengarkan nih Bapak Ibu semua saudaraku, bagaimana dia kuat itu semua karena Tuhan ya. Lantas akhirnya dia dapat anugerah dari Tuhan. Adik dikirim ke Penang ya, Dek, Penang gitu ya. Penang, Penang ya, Malaysia. dikirim ke Penang karena kebaikan Tuhan melalui manusia lain yang ada di bumi ya. Jadi kebaikan Tuhan itu nggak mungkin dengan tiba-tiba ujuk-ujuk adik nyusruk sendiri gitu, nggak mungkin. Semuanya Tuhan pakai perantara. Sama halnya mungkin pada saat kalian semua saat ini lagi nggak punya beras, lagi nggak bisa makan ya, atau kalian saat ini memang nggak punya apapun ya, Tuhan bisa pakai siapapun untuk tolong kamu ya, saudaraku. Demikian juga yang dialami oleh seorang Ade Dame. Dia mikir nggak mungkin lah dia bisa berobat ke luar negeri ya. Nah, kita mundur dulu. Kamu sendiri ngerasa 8 kali operasi nggak ada dalam arti nggak ketahuan nih ginjalnya ya, yang dibilang katanya ada ginjal tapi nggak tahu di mana, berarti kan nggak jelas tuh ya. Mau diangkat ginjalnya nggak ada batunya ya kan, mau dipotong ginjalnya tapi kan ternyata ginjalnya masih sehat gitu ya. Nah, ada gak pemikiran gini ya, Tuhan kalau bisa mah operasi mungkin gue kalau punya duit mah ke rumah sakit luar negeri kali ya, ada gak pemikiran itu? Nggak ada Atau sama ada gak sekali, yang Kak. pernah saranin begini, yang pernah saranin, dia lu mau mandir aja operasi, lu operasi di ini deh, mendingan operasi di luar deh, di Penang kayak atau di Singapura gitu. Ada gak pernah yang nyaranin Nggak gitu? nggak sempet terlintas karena saya mikir saya nggak punya uang. Pikiran saya begitu. Lagi pula saya juga Berarti cuman punya satu BPJS ya. pemikiran nggak ada. Iya, iya. Iya, iya, Dan iya. Pemikiran. ketika ada seorang ibu mengatakan bikin password kita berangkat ke Penang. Sampai saya bilang, Apa deh? Apa tadi password email? Paspor. yeah. Kegedean Oke. gigi jadi repot. Nah, singkat cerita inilah mujizat yang dahsyat ya. Bagaimana seorang Ade Dame akhirnya dipersiapkan Tuhan oleh seseorang ibu ya. Paspor dibuatin ya kan. Emang dia nyuruh deh bikin paspor tapi dia kasih biayanya ya. Oke, semua Iya. jadi Tuhan inilah Semua kalau ditanggung semua sama beliau dan saya mengerjakan sendiri. Saya urus sendiri, dalam kondisi sakit saya jalan sendiri, saya nggak peduli karena itu perintah.
Perintah bukan dari Tapi si seorang ibu, ibu, tapi perintah dari Tuhan. iya, pertanyaan saya, si ibu tuh ikut ke Penang juga atau kamu memang sendiri di Penang? Ikut ke Penang. Oh. Kami sama-sama. Dan Nah, beliau akhirnya, yang ngurus mondar-mandir semua ke dokter ini semua. Menurut kabar bahwa rumah sakit paling termahal yaitu Aisan Hospital rupanya. oh, Aisan, wow. Oke, kita tidak bicara tentang mahal atau biaya ya, karena itu Ya, semua Tuhan siapin, tenang aja Tuhan kan yang dapatnya. atur. Iya. Nah, akhirnya Dek, kamu kan dioperasi nih akhirnya ya. Kita kenal pada saat Adek tuh mau operasi di sana. Kita kenal di TikTok. Nah, waktu kamu dioperasi ternyata indikasinya jauh banget dari indikasi yang itu ya. Nah, yang di Jakarta. Maksudnya saya tidak merendahkan ya yang ada di Jakarta, tapi memang indikasinya bukan indikasi, hasil dari rumah sakit di sana berbeda. Kalau di sini dibilang ada batu ginjal, ya batu ginjal ya, dibilangnya batu ginjal ya. Ya, Tapi kamu batu tidak dibilang ginjal. gagal ginjal kan? Belum dibilang gagal Belum. ginjal. Sudah Mungkin. sempat, udah mau hampir kritis ke sana. Sudah hampir Berarti kritis ke sana karena pembengkakan itu. oke. Nah, oke. Nah, intinya akhirnya apakah hasil diagnosa dokter yang ada di sana? Cuman karang. Kayak karang gigi gini loh, kayak karang gigi. Tapi Iya, di jadi ginjal. kita menggambarkannya sebuah panci ya. Panci nih, panci kan modelnya kayak gini nih panci. Itu karang-karangnya kan yang menempel-nempel di ininya. Ya, yang putih-putih gitu. Jadi cuma karang. Nah, berarti kalau cuma karang berarti harus dibersihkan. Berarti cuma dibersihkan akhirnya tindakannya, Vakum. bukan dilakukan divakum ya jatuhnya ya. Tindakannya divakum ya. Berarti batunya nggak ada. Oh, mungkin itu kali ya yang di Indo tuh melihat karang itu adalah batunya kali ya. Karena kan keras ya. Iya. Kristal kan dia ya. Ada Benar ya. tapi tidak ada gitu. Antara ada dan tiada. Ya, jadi mungkin yang di Indonesia kelihatannya karang itu adalah sebuah batu yang mungkin kecil-kecil itu. Ya, saya tidak mengambil bagian di situ ya, kayak saya takut salah. Jadi intinya di sana adalah karang gigi, bukan karang gigi, karang ginjal. Nah, operasi yang ke-9 itu langsung penanganan untuk vakum. Belum. Itu masih pemasangan selang. Karena Pemasangan selang. karena sudah terdiagnosa ya bahwa ternyata ada karang ginjal dan apakah tindakannya ya gitu ya. Jadi yang pertama pemasangan selang ya, itu adalah rangkaian operasinya. Baru yang ke-10 adalah tindakannya. Vakum. Kenapa nggak langsung di operasi ke-9? Karena ada infeksi. Ada bakteri yang kuat. Bakterinya itu udah sampai mau ke jantung sama paru-paru. Oh my God. Jadi diredam dengan injeksi lewat obat. Jadi saya diinjeksi lewat obat, pakai obat seperti yang tadi saya bilang pakai morfin kapsul. Sampai detik saat ini saya konsumsi dan itu juga harus dikasih antibiotik yang cukup kuat karena bakterinya itu udah menjalar udah mau ke paru-paru dan jantung. Jadi ditekan dulu sama dokter itu karena infeksinya juga udah parah ya infeksinya. Karena kalau operasi itu ada penyebab pada saat nanti tunda operasinya. Pertama darah naik ya kan, darah naik itu biasanya belum boleh dioperasi gitu ya. Kalau dirimu kan ternyata ya karena ada pembengkakan mungkin. Kalau nggak salah kamu pernah ada bilang kemarin ya, ada ini kenapa begini itu maksudnya apa? Infeksi. Jadi infeksi di kantong kemih saya itu sariawan semua Kak. Jadi kantong kemih saya nih itu sariawan luka semua. Ya karena apa? Tindakan 8 kali itu. Bakteri itu karena bakteri.
Oh, udah karena bakteri, berarti apa yang masuk dong kalau bakteri? Iya, iya, Oh my tuh. God. Oke, sekarang Nah, akhirnya penyebab akhirnya operasi. saya penyebab saya penyakit ini karena gara-gara minum botol kaca yang gambar banteng. Nggak apa-apa, di sini disebut di YouTube, nggak apa-apa. Oh, Oh, kira itu Kratindeng. Tuh selama dengerin ya 8 teman-teman. tahun. Oh my God, tiap hari. Satu hari itu 8 botol karena kan saya ngurus mama, Kak. Jadi saya harus punya stamina yang kuat. Oh, karena supaya strong gitu ya. Oke, 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 oke. Intinya sih teman-teman ya, minuman-minuman yang memang kalengan itu sih jangan terlalu banyak ya. Mau kaleng, mau itu pokoknya kemasan-kemasan gitu dihindari, jangan terlalu banyak. Lantas kalau sih gimana dong kalau kita beli kopi ya kan? Beli kopi kan banyak nih kayak mereka bikin langsung gitu ya. Kalau saya sih melihat nilainya kalau yang bikin langsung itu kan mereka langsung ada kopinya, itu jelas ada kopinya bijian gitu kan. Sekarang kopi-kopi dimanapun kan ini kopi ya, tapi kan kalau misalnya ada juga kan kopi yang kaleng-kalengan. Ya mungkin itu yang dihindari ya karena fungsi ginjal itu ya yang nggak selamanya bisa jadi kuat. Nah, sekarang kita balik lagi ke operasimu dan akhirnya operasi kamu yang ke-10 itu bius total ya. Total, Kita semua berdoa, bius kita total, Kak. berdoa. Warga Dari ikut berdoa pertama, buat dia. Oh, oke. dari operasi pertama sampai operasi terakhir itu bius total. Dan puji Tuhan luar biasa adalah Ade Dame sampai hari ini gitu ya. Gitu kan. Jesus Lord. Jadi Ade juga mau minta support doanya pembusukan ambien itu kalau boleh Tuhan segera tuntaskan supaya aku bisa menulis The Berandal Cinta ini ya. Oke, ntar dulu. Jangan dulu ngomongin Berandal Cinta. Kita ngomongin yang lain dulu Eh, dong. Berandal Cinta kan lagi kamu tulis. Nah, akhirnya dari sakit inilah Ade Dame menjadi seorang penulis. Nah, sudah ada 2 novel atau 3 novel yang sudah kamu buat. Coba sebutkan satu-satu. Satu Kamu tulis. yang novel pertama yang udah terbit itu CCTV Surga. Tidak pernah mati CCTV. lampu. Lah bukan Yang dong kedua CCTV yang Surga belum yang saya kedua dong. terbitkan Aindani. Sayang, CCTV bukannya yang kedua. Iya, Apa? yang pertama diterbitkan adalah CCTV Surga karya kedua. Oh. Itu kalau Tunjukin. kisah cinta yang Namanya terlarang novelnya itu tunjukin sayang. karya Ini saya yang YouTube pertama. mohon. Deh, ini YouTube tunjukkan Bu, tunjukkan apa sih namanya? Tunjukkan novelnya. Mana novelmu sih? Tunjukkan novelnya Dame. Nah, ini yang di saya ada CCTV Surga ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti mau pesan langsung WhatsApp Ade ya di saya punya description ada nomor WhatsApp Ade Dame ya. Saya cantumkan di sana teman-teman ya. Di sana juga ada nomor rekening Ade Dame, nanti teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang yang teman-teman mau buku atau novelnya Ade Dame ini yang dibilang CCTV Surga ya, CCTV Surga. Jadi dia ini perwakilan ya, perwakilan dari kerajaan surga. Bayangin yang bisa tahu CCTV Surga cuma dia doang. Oke, ini dia CCTV Surga yang adik sudah buat, sudah. Ini teman-teman boleh tinggal ganti ongkos cetaknya aja. Berapa, Dek? 75.000 belum ongkos kirim. Ya, nah intinya Bapak Ibu Saudara, dari semua perjalanan hidup seorang Ade Dame bisa katakan kalau bukan karena pertolongan Tuhan tuh gak ada apa-apanya seorang Ade Dame. Pertolonganmu gitu ya, begitu ajaib. Luar biasa. Dan berikutnya ada apa lagi selain CCTV Surga yang udah ada? Satu lagi yang apa? sudah ada kisah cinta yang terlarang itu belum saya terbitkan, belum, tapi sudah selesai, tinggal saya kirim ke penerbit. Jadi cuma ini yang udah terbit itu ya, cuma yang ini. Ini yang baru pertama kali di karya saya yang kedua, yaitu CCTV Surga yang saya minta untuk diterbitkan novel ini. Saya yang minta sama Tuhan. Teman dimanapun berada bisa dibantu ya. Perlu diketahui juga Ade Dame ini adalah seorang Lewi juga, dalam artian
apa sih seorang Lewi? Jadi kalau kata seorang Lewi kita baca di sini untuk lebih pastinya ya. Jadi seorang Lewi itu adalah seseorang yang benar-benar fokus melayani Tuhan atau full time melayani Tuhan. Nah, kita baca supaya nggak salah ya. Oke. Jadi sekarang ini adik melayani di sebuah gereja yang menghandle bagian media sosial ya. Multimedia, streaming, live Alam streaming. live streaming multimedia. Tapi selebihnya itu dia pun melayani ya. Salah satunya bikin novel ini juga melayani Bapak Ibu Saudara karena ini bisa dibaca oleh umum, tetapi isinya dahsyatnya bagaimana Tuhan bekerja. Jadi buku ini bukan cuma buat orang Kristen, buku ini buat umum, boleh baca. Ya. Tapi sama halnya dulu ya, saya dulu suka baca buku Robert Kiyosaki, beberapa buku-buku bestseller. Setelah saya jadi orang Kristen, saya baru ngerti ternyata mereka buku-bukunya banyak firman Tuhan isinya. Ya setelah saya tahu ya. Setelah jadi orang Kristen saya baru nggak, wah ternyata tuh ya, atau apalagi kalau buku-buku yang pengembangan diri itu banyak banget isi-isi Alkitab yang ada di sana. Cuma bedanya dia tidak bilang ini isi Alkitab, ya. Jadi kita bicara tentang orang Lewi itu merujuk pada anggota suku Lewi, itu suku Lewi ya. Salah satu dari 12 suku Israel. Suku ini berasal dari keturunan Lewi, salah satu putra Yakub atau Israel dan Lea. Suku Lewi memiliki peran khusus dalam pelayanan keagamaan di Israel, terutama terkait dengan tugas-tugas di Bait Allah. Jadi kalau yang itu kan bicara suku, tetapi akhirnya bicara tentang suku Lewi itu adalah orang-orang yang memang fokus melayani Tuhan ya. Ya, kita ini adalah orang-orang yang full time untuk melayani Tuhan adalah orang-orang Lewi masa kini ya. Kami nggak bilang suku, orang-orang Lewi masa kini. Nah, aspek penting dari suku Lewi adalah yang pertama peran keimamatan dan pelayanan di Bait Allah. Ada yang memang selalu di Bait Allah, tapi semua ini kita di Bait Allah. Bait Allah itu kan hati kita ya. Sebagian dari suku Lewi terutama keturunan Harun yang juga seorang Lewi ditetapkan sebagai imam. Imam-imam dari keturunan Harun bertanggung jawab untuk melaksanakan persembahan, kurban dan upacara. Jadi kalau sekarang mah ada pendeta, panatua gitu ya. Lalu ada keturunan Harun dan imam besar. Hanya keturunan Harun yang diizinkan menjadi imam. Maksudnya ini bicara tentang suku Lewi yang lalu. Jadi kalau sekarang bicaranya adalah tentang berarti imam besar ya, pendeta besar. Nah, di sini ada 4 aspek ya. Lalu ada suku Lewi tanpa warisan tanah. Tidak menerima bagian. Nah, ini panjang sekali. Suku yang dipilih untuk melayani Tuhan. Nah, kita adalah suku yang dipilih untuk melayani Tuhan. Suku Lewi. Jadi Tuhan memilih suku Lewi secara khusus untuk menjadi pelayan-pelayannya setelah peristiwa anak lembu emas di dalam Keluaran 32. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca ya karena ada beberapa pasal. Mereka diberi tugas untuk melayaninya sebagai imam ataupun orang-orang yang menjaga kekudusan ibadah kepada Tuhan. Nah, kita adalah suku-suku Lewi yang dipilih Tuhan untuk melayani. Ya, yang full time untuk melayani. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dukung saudara kita Ade Dame ini menjadi seorang novelis yang besar ya, karena ini adalah rintisan dari dia menulis novel. Dan kabarnya ini masih independen ya dia ya. Masih independen tuh karena tidak ada penerbit ya. Nah, jadi teman-teman ya boleh dibantu ya. Tapi seandainya misalnya ternyata nih di sepanjang jalan ada seorang penerbit yang mau menjadi penerbit kamu. Aman. Mau dong ya kan? Mau, kenapa tidak kalau memang Tuhan membuka jalan itu? Nah, jadi jatuhnya Bapak Ibu Saudara, Ade ini sebagai penerbit juga nih karena dia menjual sendiri nih kemana-mana door to door. Termasuk ke YouTube ini. Nah, teman-teman semuanya yang mau ikutan mau baca ini dan ikut melayani Ade Dame, boleh nanti lihat di description saya nomor HP-nya Ade Dame ya, dan boleh langsung WhatsApp Ade Dame aja. Oke? Oke, baik Bapak Ibu Saudara, 1,5 jam kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian seorang Ade Dame. Dek, ini pertanyaan konyol sedikit ya. Kamu tuh kan tomboy banget ya. Karena kita ini kan orang Kristen identik dengan
apa aja serabutan, dalam arti gini, orang luar tuh melihatnya orang Kristen tuh nggak punya iman, hidup sembarangan. Arti ya, maka di luar sana kita selalu dijudge bahwa cuma orang Kristen yang melegalkan LGBT. Kenapa orang Kristen cuma boleh menikah di gereja? Kita nggak boleh ke situ ya, karena itu jatuhnya oknum Bapak Ibu Saudara. Sementara di Indonesia nggak boleh ada pernikahan sesama jenis. Itu pun hanya di negara-negara yang dilegalkan. Tapi memang sayangnya cuma gereja yang bisa melegalkan. Ya, tapi itu semua bukan karena gerejanya yang mau, tetapi ada paksaan dari pemerintah. Contohnya dari Inggris ya, di Belanda itu pemerintahnya yang menekankan kalau sampai ada gereja yang tidak mau menikahkan sesama jenis atau LGBT, maka gerejanya ditutup Bapak Ibu. Nah, lalu ada orang yang berkata mungkin berarti takut sama manusia, ya kita tidak bisa menghakimi juga ya. Karena dimanapun saya percaya agama apapun nggak ada yang sebenarnya di mata Tuhan pernikahan LGBT itu nggak boleh. Oke? Jadi saya mau menekankan juga buat semua yang suka pada menghujat saya, orang Kristen hidup bebas, boleh nikah sesama jenis, nggak boleh. Nggak boleh. Di dalam firman kami juga dikatakan dilarang karena tidak ada jodoh itu sesama jenis, nggak ada ya. Itu adalah kebelokan orang-orang ya, kebelokan manusia. Nah, saya saya ngomong gini karena saya mau namanya Ade kan tomboy banget gitu ya. Pernah nggak Ade yang manja seperti itu? Kalau Banyak. kamu itu Ini lagi viral di TikTok, ini lagi viral. Saya mencintai salah satu perempuan di room rohani. Gitu. Dimana saya lagi pergi ke Purbalingga dan kerennya itu settingan Tuhan, Bang Alek tahu. Tuhan, saya bilang gini sama Tuhan, Kak, mungkin saya terlalu manja kali ya, Kak ya. Terlalu manja, cuman bilang nih, Tuhan, gue nih habis ngurusin emak, ya kan? ada Bang Habis Alek nih, ngurusin ada Bang emak, gue Alek. sekarang sakit. Kita naikin Bang Alek. Lanjut terus. Gue sakit, habis sakit, ngurus kakak lagi sakit. Masa gue nggak boleh manjakan diri? Aku bilang gitu kan. Boleh dong Tuhan, gue mau jalan-jalan. Saya bilang gitu kan. Mau kemana? Kata Tuhan. Mana ya? Kemana deh pokoknya dah. Saya bilang. Yaudah jalan-jalan deh, pokoknya jalan-jalan. Tapi dapat cerita ya. Aku bilang gitu sama Tuhan. Ada engku seorang kakek yang dulunya itu satu rumah sakit sama saya. Dia di sini, saya di seberang. Dan cucunya itu ngerawat saya, Kak. Namanya Kak Imelda. Beliau ngerawat saya, ngerawat engku, ngerawat saya, ngerawat engku. Dan setelah itu saya baca status di WA, ternyata dikirim jenazahnya ke Purwokerto. Purwokerto kan dekat Purbalingga, iya kan? Wah, gue punya temen nih, Purbalingga, temen TikTok. Pas dia mau ulang tahun, tanggal 26 kemarin. Sekalian lah mampir gitu kan. Jadi sekalian Maria mampir. Ya? Maria. Ya, gitu kali ya namanya, saya lupa. Dia juga lupa sama saya lupa sama dia. Ya, teman-teman, saya udah kasih live chat ya. Udah saya pin kalau misalnya teman-teman bukan live chat ya, live streamingnya Streamyard ya, yang mau naik boleh. Kita masih ada sekitar 15 menit lagi ya bersama di YouTube ini. Kita sapa saudara kita, sahabat kita yang dari Kalimantan ujung sana ya. Bang Alek, brother Alek, saya sampai lupa naikin beliau ya. Saking nggak apa-apa. Shalom semuanya. Mau makan tapi nggak boleh makan. Tapi nggak makan, kok lapar. Bagaimana ini? Lapar gue. Lapar gue. Bahasa gue lapar gue. Jadi banyak sekali yang ngejar saya seperti itu. Tapi prinsipnya gini ya. Apapun rumornya, apapun kalimatnya, apapun kata-katanya, itu urusan mereka. Intinya, saya berjalan dan takut akan Tuhan demi karya. Karena saya sudah ditolong Tuhan, saya hidup, saya bertahan hidup hanya untuk meraih janji Tuhan dalam sebuah novel. Dan saya harus hancurkan novel saya hanya gara-gara setitik. Saya tidak mau.
Seperti yang tadi saya bilang, saya ingin membisikkan sama Tuhan, Tuhan gue cinta lu. Yang saya cinta cuman Tuhan. Demi sebuah karya. Bukan untuk orang lain. Kalau seandainya saya suka sama perempuan, rugi Kak. Repot gue diperetin, mendingan gue empanin kakak gue yang janda, iya kan? Ngadi-ngadi lo. Berarti kan bukan baru Dia ini juga aja janda ya, sih. bukan baru ini aja. Berarti kan hal itu sudah terkenal di framing kamu ya sejak kamu muda ya. Oh udah sering. Itu LGBT ya, sesuka sesama jenis. Ya. Udah. Oke, itu ya karena terlalu tomboynya kamu ya. Iya, saya punya kekasih jiwa. Paling saya cintai seorang perempuan yang sudah dipanggil Tuhan. Ibu. Yang selama saya hidup dari bayi sampai umur 40 berapa ya kemarin nyokapnya? Iya. Iya. Udah gak usah kosong ngomong. Usia 40-an. Nyokap pergi usia 40-an, Pak? Enggak, iya perginya enggak. Saya ditinggalin sama itu perempuan umur saya 40. Mamanya maksudnya. Lo ngadi-ngadi jangan bikin orang bertanya-tanya di bawah. Iya, dianya usia 40. Oke, Bang Ade lagi. Bang Alek ada yang mau dipertanyakan sama Dame? Ade Dame kondel tuh apa? Kondel itu ya? Kak. Kondel itu dulu kan rambut saya panjang. Jadi di kantor itu ada nama 2 Ade. Jadi akhirnya karena saya sering dikuncir-kuncir konde kayak gini, dipanggillah konde. Konde, aku tambahin L. Aku pikir cuma rambutnya doang, pernah juga panjang. Pernah panjang. Jadi aku kuncir gini kan, jadi dipanggillah konde. Akhirnya aku panggil tambahin L. Gitu, kondel jadinya. Oke. Siap. Bang Alek, kau nih nggak cukur ya tuh. Aku kan salah satu gangsternya di Berandal Cinta, Kak. Jadi harus begini kan kalau Dame nggak mungkin dong berandalan begitu ya, makanya kalau penulisnya itu mafiosonya Itali. Jadi The Berandal Cinta itu sebuah gangster yang dipanggil karena sang mafianya ini diganggu gitu loh. Jadi dari gangsternya Negro dipanggil, dari mafianya Cina dipanggil, dari Spanyol dipanggil, semuanya ngumpul di The Berandal Cinta. Oke. Gitu. Baik. Dan aku salah satu, Kak Ade makasih ya sudah menjadikan aku sebagai karakter The Negrus. Negrus, namanya Negrus. Iya, aku dikasih nama Big Daddy. Dia sahabat si Berandal. Sahabat si Berandal dia. Siapa? Ade, ini bocoran. Berandalnya Dame. Berandalnya siapa? Kita semua. Masih belum diketahui. Karena dia berandal. Si penulis masih menyembunyikan status namanya. Oke. Nah, salah satu berandal yang satunya ini ya, Alek Lowe. Bacanya apa sih, Bang? Ludwig. Ya. Ludwig. Itu Yesus memberkati teman-teman sama. Oke, silakan lanjut. Saya ngambil buah dulu ya, lapar kali. Tolonglah kalian ngobrol dulu. Aku mau ngambil buah. Perih kali. Kan? Ya, begini sudah makan dulu. Makan aja. Jadi nanti Atit kakaknya. Aku mau makan. Aku nggak makan apa-apa, cuma ngambil buah doang. Ngomong. Jadi memang Bang Alek, saya suatu sangat kehormatan buat saya, Bang Alek mengizinkan saya untuk terterakan foto Bang Alek di cover buku. Jadi terus terang ya, The Berandal Cinta ini nggak pernah saya pakai foto, nggak pernah. Saya tidak pernah pakai foto-foto orang. Paling cuman sketsa gambar atau apa gitu. Ini nggak pernah. Kalau yang CCTV doang yang pakai foto saya, itu pun ngadep belakang. Dan ini keren, ini bener. Ya, kembali lagi Bang Alek, yang seperti tadi saya bilang bahwa kalau kita intens sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, omongan orang ngejudge kita seperti apa, whatever,
Kalau saya Ya. berprinsipnya gini Bang Alek, lo menghina gua, lo mengejas gua, silakan. Gue cuma mau berkarya. Itu. Saya akan bungkam mulut kalian dengan karya. Kalau saya begitu, Betul. Bang. Betul. Jadi orang mengejas saya lesbi, orang mengejas saya LGBT atau apa, ya emang muka gue ganteng sih susah jadinya kan gitu ya. Karena terlalu ganteng kok Kak, makanya kok dibilang kayak begitu kan. Gitu loh. Jadi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dengan wajah ketampanan, kalau topeng ketampanannya digeser jadi cantik, digeser lagi jadi ganteng, itu terserah Tuhan. Pada intinya saya bertahan hidup hanya untuk mengejar janji Tuhan dalam sebuah novel. Saya tidak akan mau mengecewakan hati Tuhan. Saya tidak akan mau melukai hati Tuhan. Saya akan terus berkarya untuk memuliakan nama Tuhan lewat sebuah tulisan. Gitu sih. Itu sih Bang. Iya buat saudara kekasih dalam Tuhan ya. Dan juga banyak belajar kan dari dirimu kan. Iman karakter yang berkualitas itu kan seperti apa. Ya, puji Tuhan. Oh ya, aku mau kasih tahu kali ini di puji Tuhan ini kan mumpung di live streaming ya. Ternyata benar Kak yang seperti Kak bilang miliki iman yang berkualitas. Karena iman berkualitas itu yang disenangin Bapa di surga. Karena langsung Bapa senang langsung melihat ke hatinya manusia tersebut gitu loh. Nah, ini pengalaman pribadi waktu di kamar mandi, dapat pengalaman juga ya Kak Dea, makasih. Kata-kata amin itu ternyata baru kita tahu, dan ini buat teman-teman semua yang di bawah, ini misi Tuhan yang harus saya sampaikan kepada kalian. Ternyata amin dalam kata penutup doa itu, Tuhan berbicara dengan saya, dia bilang, anak manusia itu nyata. Ya, jadi itu yang Tuhan pesankan, dan Tuhan menyuruh saya untuk memberitahukan kepada semua anak-anak Tuhan, baik itu yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Anak manusia itu nyata, itu amin. Dan kemarin saya dapat lagi dari Tuhan beritahukan mengenai kata berdoa. Inilah yang Kak Ade lakukan dan kegiatan untuk menciptakan suatu karya. Berdoa itu artinya adalah berkarya disertai oleh anak manusia itu nyata. Thank you Kak Ade. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Thank you Tuhan ya. Ya, jangan sama gue, jangan ya. Selalu terima kasih sama Tuhan. Saya cuma jembatan Bang. Ingat, Ade Dame hanya seorang kompas. Ya. Ade Dame seorang kompas, jembatan yang harus dilewati. Tapi tetap thanks to God, Jesus. Kemarin kalau nggak salah kakak kan ngomong sama aku ya, jangan Tuhan tambahin lagi dong. Jangan masa cuma satu ya kan, yang setelah amin itu kan ternyata Tuhan jawab yang berdoa. Mungkin nanti aku akan komunikasi lagi. Apalagi yang kalimat ketiganya Tuhan ya kan, tulis. Sampai seterusnya. Abang tulis kalau bisa tanggal, waktu, jam. Itu harus belajar. Karena gini, ketika nanti abang mendapatkan hal-hal kayak gitu, abang bisa mengingatkan Tuhan. Itu yang gue lakukan, Bang. Mengingatkan Tuhan mengingatkannya gini, Tuhan tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tanggal sekian, Tuhan kasih ini sama gue, mana lagi dong? Gitu. Oke, sip. Jadi kali ini aku cuma menyampaikan pesan. Seperti si penulis novel ini kan. Jadi kemarin Tuhan sudah kasih kata-kata berdoa, berkarya disertai oleh anak manusia itu nyata. Itulah yang dikerjakan oleh Kak Ade Dame. Oke. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus itu. Aku niatnya mau makan sayur, ternyata sayurnya udah bau, nggak jadi aku makan. Oke. Kita akan nyambung di TikTok ya, karena saya juga di TikTok belum live.
Jadi sudah kepanjangan. Kalau di YouTube itu saya memang nggak lagi kayak dulu ya, kita ikutin alurnya sampai 3 jam. Karena ternyata pendengar juga nggak pernah sampai akhir mendengarkan. Jadi efisiennya memang di YouTube itu 1,5 jam aja. Oke, terima kasih banyak buat semua yang sudah hadir di sini. Kiranya apa yang disaksikan oleh Ade Dame dapat memberkati kita semua. Kita akan tutup doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Alex. Waduh, Amin. jangan amin amin amin. Saya sedang bernubuat ya, belum pendeta ya Bapak Ibu, tapi saya lagi bernubuat. Silakan Bang Ade. Salah, Bang Alex. Boleh kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Engkau boleh mempertemukan kami di live streaming di YouTube-nya Lucy Daiva Tuhan. Tuhan, Kau pakai room ini untuk menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan. Bukan karena kesombongan, bukan karena apapun Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan Tuhan Yesus Kristus. Dan namamu dikenal dari segala penjuru-penjuru bumi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau jaga kami, Kau sertai kami, berkati kami semua Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi penyembuhan, dan kami percaya Tuhan, pencurahan Roh Kudus, pencurahan apapun yang Tuhan kerjakan Tuhan, terjadi bagi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Malam hari ini kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Kau jaga kami, Kau lindungi kami dengan malaikat yang berpasukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati semuanya. Salam, sampai ketemu lagi Adik, Bang Alex, semua yang ada di sini ya. Tuhan berkati. Shalom, shalom. God bless you too. Shalom, shalom, God shalom. bless you all semuanya.